Saderengipun kasabaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ingkang kula hormati Bapak Kiai saha sedaya rencang donya. Bedende. Nggih. Pramila kula wantun bicara niku jane niku kula niki saderengipun crita riyin Pak nggih. Jadi sebelum kita cerita nanti tidak akan ada titik temu apa yang mau kita sampaikan kepada jenengan semua atau Pak utamanya Pak Yai. Itu loh. Jadi pada waktu itu mungkin kawan kita di sini juga ada yang masih di perjuangan termasuk Mas Nur. Waktu itu Pak kita pernah kenalkan dulu Pak. Nama satu hari kami dari Persen Tegal Dilimo Kedung Hasri. Kami beragama Hindu. Tapi waktu itu kita Buratna, kita pernah mendatangi suatu Pak Yai yang di Brasan Pak. Namanya kalau nggak keliru Pak Wakit Pak, betul Pak? Betul, nah betul. Pernah lupa ingat Pak saya nampak. Nggih, Pak Nur. Awal cerita, jadi kita itu jadi tim Buratna waktu itu, karena kita juga umat Hindu, istilahnya tadi Bapak Kiai tidak sampaikan, kita tidak mengenal baju, makanya bertemulah kami dengan seorang Pak Yai Wakit. Nah, cerita setelah itu Buratna jadi kita juga masih istilahnya tuh TK Pak, untuk Pak Yai itu baru masuk sana masuk sini dalam rangka sekaligus istilahnya sambil kampanye gitu loh Pak waktu itu, tapi halus-halusan gitu loh Pak ceritanya. Jadi ngeten kula Pak Yai, akhirnya kula jadi murid yang paling nol dhewe. Bodoh kula masih TK Pak. Permasalahannya Pak, setelah Buratna jadi kita dipilih kerjaan Pak. Ini kita udah hutang budi sama Pak Tuhari. Pak Tuhari mengawasi apa itu Pak ADD atau Pak Tuhari ngirim tenaga ke Maluku. Kita tadi sampai Pak belum sempat masuk tapi udah kenal kayak gini. Masih nol Pak, belum ngerti apa-apa Pak. Akhirnya ini aja Bu, kalau kita hanya mengolah 2 desa, ini kita ke Maluku saja. Nanti kita bawa, kalau ke Maluku bebannya orang 300. Siap sana, siap bilang gitu. Oke, pun itu buat nanti jerutnya ya, intinya begitu Pak. Oke. Nah saat ini pertanyaan saya, tadi Pak Yai nyampaikan bahwa Tuhan itu satu saja, yang mana ada Allah, ada Sang Hyang Widi, ada Allah Bapa, mungkin di Jepang ada Mon. Nah itu nama-nama Yai, ibaratnya satu air aqua. Gitu, saya tahu itu kan air di dalam yang sudah dikemas namanya baru air aqua. Tapi sebelum dikemas, kalau kita mungkin ke Bali Pak, di sana itu disebut betul Pak. Nah, kalau kita ke Jawa Barat, di sana ketemukan sudah disebut cai. Cai betul Pak ya? Ya betul. Kalau kita dari ke Sumenep mungkin ketemu Bapak Aeng ya, Cak Nare Madura Aeng kan gitu Pak G. Jadi hal itu semua itu banyak nama Pak, istrinya satu nama banyak nama. Tapi setelah kita sokehkan kepada Pak Yai yang lebih tahu daripada kita, karena kita masih nol Pak. Di situ sebenarnya paling tahu adalah air. Kalau air Bapak tahu, Ibu ngerti. Nah, Mas Niko ngertos, nek niku air itu ya banyu. Banyu ki nek wong Jawa, nah tapi nek wong Bali nek wong Madura niku mboten perlu dimasalahkan Pak. Setelah kita pelajari inti apa yang dimaksud Pak Yai tadi, sumbernya hanya satu. Pertanyaannya saya loh, tadi Pak Yai sebut Sang Hyang Widi, terus tujuannya ke sana. Oh, kalau nanti Allah Bapa kepada Yesus Kristus Allahnya ke sana Pak, tadi tujuannya hanya kebaikan ketuhanan Pak, hanya satu ketuhanan saja, bukan kita wah wong Hindu bulan ini sok ngerokok wong iki. Ini di sini tidak ngomongkan Hindu Muslim. Tadi datang ke sana dan ingin menjadi kepada Pak Kiai kita yang pernah kita masuki dulu Pak. Nah awal cerita saudara Nur kita yang saudara itu kemarin siang jam 10 baru datang. Loh Pak Tuhari kapan datang, kita gini Pak, bisa ada pengajian itu. Loh Kiai mana? Dari Mojokerto. Betul Pak. Nah
Dia menjawab, oh ini lanjutan daripada Pak Wahid. Woi Pak, lebih gini. Itu ceritanya si Nur. Tapi kan saya juga ingin tahu Pak, bagaimana ceritanya si Nur tadi betul. Ternyata saya datang ke sini tadi mulai jam 5 Pak. Pak Nur jadi jam berapa? Jam 2 udah ke sini nyampaikan. Bahkan kawan kita sekarang mungkin sebawa liting sebawa kita, mungkin ada tadi yang usulan yang pertama mungkin saudara Pandung, intinya bahasa itu dan lagi itu tidak perlu kita lanjutkan. Yang jelas intinya tadi Pak, setelah kita pelajari tadi judulnya tadi kan air aqua. Nah, tadi kita sebut Sang Widi, kita sebut Allah Bapa, kita sebut Allah, kita sebut Mon di Jepang, mungkin seperti bahasa tadi. Setelah pernyataan, pertanyaannya Pak sekarang, atau kalau kita nanti pun juga arah kebaikan untuk kepentingan akhirat, otomatis kan kita harus berpihak bagus. Kalau di kita harus menjalankan suatu karma yang baik. Hukum karma itu imbal balik Pak. Sopo nandur bakal munduh, wong temen tinemu, sopo growoh, bokol. Sorry Pak, wong goroh bakal gerowah. Ngapunten nggih Pak, ngomongin iku wis gatul-gatul untuk tuwa dasar wis gak ono, bengoke sik rasa, mame sik rasa, ning ngadege wis ora pitaya. Nggih Pak nggih, ngapunten lho Pak ya. Jadi nek ono susu ngomong, wis maklum lah, aku nang tuan Pak Yai. Ngadepi wong akeh entah kok dredeg iki Pak jane. Tenan Pak deg-degan lho Pak. Makane ngomong getol dasar aku wis tuwa. Pak nggih, dadi ngapunten mun nek sadurunge enten kalpatan sak derenge ojo sampe kita ala wong goblok kaya ngono ngadeg cerita ora teteh lah niku ngapunten Pak. Terus kawontenan umur. Nah, niki cerita, iki saya cerita lho Pak. Jadi judul niku wau lah kula sak bibare ninggalken Pak Wahid kula ditugaken ten Maluku selama 15 tahun Pak. Dan niku kula nggawa wong 300. Akhirnya kula niki wangsul dalam rangka moro tuwa wingi sakit. Idul Fitri kemarin saya datang kemari untuk dalam rangka moro tuwa. Tapi 1 tahun yang lalu kita datang ke Bali dalam rangka berobat Pak. Dikirim dari Maluku untuk menjadi obat. Kita kenyang gula darah, kolesterol, asam urat, mata, komunikasi Pak. Hingga hari awal kita waktu nek cara wong hidup insyaallah kula saged tembuh barokah saged temu Romo Yai. Jadi sangat matur nuwun. Jadi kula niki niku pertanyaan ini kula Pak, kula namung iso cerita, dadi masalahnya enten sira ngeten Pak. Nek gak kenal gak saya nek gak cerita gak ngerti lho piye opo ngadeg apa perlune. Nah niki Pak. Nggih mboten. Jadi pertama soal cerita niki. Nah, soal kelanjutannya nanti kita berkembang merapat sama Bapak lebih bagus kita tunjuk. Kita sangat mendukung. Bahkan kami adalah sekarang ini mboten pamer lho Pak. Mboten pamer Pak ya. Di Gumuk Gadung di Puro Gumuk Gadung Pak itu bukan pura sebelum candi Gumuk Gadung itu kami adalah orang yang pembangunan kami Pak. Kami bergabung sama Pak Wan Juto, belinya sekarang ada di Jepang, bahkan sekarang kita ngumpul untuk bangun 10 tahun kalau itu sebelum 20 itu Pak. Jadi mungkin Bapak berkenan kalau ingin di Alas Purwo kita juga begitu Pak, di sana saat ini maupun nama itu di Alas Purwo kami juga panitianya waktu itu tidak lagi ke Gumuk Gadung, terus kita pindah ke Maluku dan maka bawa orang Tran sekaligus orang Hindu hanya 2. Tapi kita harus menaruhkan orang gunung di sana, orang 65 kakak. Niku cerita niku. Dadi mangke nek jenengan niku bosen tak critane obrol cerita tok wis. Apa perlune boten perlu. Soalnya masalah niki wau, amalan sing kula sampaikan dateng Pak Wah itu, kula niku dereng ngantos cek 0 kutul Pak TK. Ngerteni gur bismillah niku assalamualaikum niku wau Pak. Dadi nek tapi jangan Pak Yai sing kula dengeraken itu persis dalam ajaran ingkang kula masuk. Sapa nandur munduh neten kene kula ten hukum karma. Sapa ben temen bakal tinemu. Sapa goroh kowe. Mangkane sakniki awake dhewe wong Jawa lek goroh ya growah niku ngapuri niku mboten apik. Nah, makanya tujuannya hanya ketuhanan. Nah niku Pak. Tadi mangke mungkin untuk kedepannya juga nanti kita mau secara pribadi kita Pak Kiai mau ngomong masalah
hanya 4 mata, bahkan orang pandai ini munggah kan. Sementara cerita ini dulu kita sampaikan kepada jenengan, pun nanti mangke enten hal-hal ingkang mboten kula sengaja utawi kalpat kula Pak Yai nggih. Dadi kanthi renan ning penggal lho Pak, dadi iki rene gur gedabul ngomong tok. Wis tak aku wah, lan iki ampun ngantos mangke enten hal-hal ingkang kados kula inginaken Pak nggih. Dawa mawon ngapunten ngangkata. Jadi mangke masalah ini mangke kula dateng Pak Yai langsung kaitane kali peningkatan agama, bahkan yang ada FKUB, kerukunan antar umat di agama yang ada di Banyuwangi, saya sampaikan mendukung. Betul Pak, kita yakin berjuang untuk itu nanti. Dengan kita modal, mungkin orang Jawa lebih ada candi atau kawruh Jawa yang ada tempatnya Pak. Kalau toh Bapak mau, tapi kan tadi sampaikan kita melepaskan baju orang enek batas sih Pak. Oh iki nggih pura, iki nggih musura, kula bebas, netral. Anggap saja kita tuh ya pelepasan baju. Jadi mungkin Pak Syekh kita ingkang kata Pak Yai mungkin yang mewancing mangke saiki kula tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami Om Swastiastu. Matur nuwun Pak Yai, terima kasih. Untuk menjadikan rohaniah berbudi luhur, belajarlah ilmu sejati atau sejatinya ilmu. Dulu sekitar tahun 74 kami sudah dididik oleh orang tua tentang ilmu sejati Pak. Mohon maaf, dan ilmu itu tidak kontroversi dengan dinut tauhid, cuman bahasanya bahasa Jawa. Menurut kami tidak ada kontradiksi. Betul, menurut kami. Karena semua inti pengajarannya adalah untuk mengesahkan pada Allah. Makanya wong Jawa biyen nyebut Gusti Allah. Ngomong Gusti Allah itu angel. Gusti Allah maksudnya adalah masuk pada Ahad, Sang Yang Tunggal. Otomatis terlepas pengajaran ini dengan ilmu syariat. Artinya tidak mengajarkan tentang ilmu syariah dulu Pak. Bapak Ibu, itu pendidikan rohaninya memangnya. Ketika kita masuk ke ranah kitab suci umat Islam Al-Quran, maka di situ ada firman Allah yang tercipta, ayat Allah yang tersirat dan yang tertulis. Antara yang tercipta dan tertulis itu ada tersirat. Dulu Pak, mungkin jenengan sing sepuh-sepuh pernah ngalamin, saking orang tuanya sendiri-sendiri diajarkan belajar ilmu tentang alam, tafakur tentang alam, sebetulnya menuju ke akad. Tapi berhubung pengajarannya ilmu terbatas, ya, selalu memakai bahasa isyarat, sanepan, ya ora mudeng-mudeng. Contoh air tadi, ini alam, air ini alam. Tapi di sini ada pendidikan, ada pendidikan. Kalau di mohon maaf kalau kita bahasa di sini menyebutnya air Indonesia. Kalau Arab maun, air. Mungkin di Indonesia sendiri, di Jawa banyu. Di Bali tadi apa? Namanya beda-beda, enggak masalah.
Sing penting ketunggal. Substansi dan makhul syahidnya adalah ini. Urusan nyebutnya apa, monggo kerso sah-sah saja miturut syariate dewe sendiri-sendiri, enggak masalah. Rasul mulai zaman sinten Nabi Adam versi Islam sampai Muhammad syariatnya beda-beda, Pak. Dulu Nabi Adam syariatnya nikah itu tidak boleh sekandung selahiran, nggak boleh, harus beda lahiran. Contohnya Qabil dengan Habil itu memang sekandung tapi beda lahiran, ijol-ijolan. Sekembarane Habil ikut dinikah ambek Qabil, sekembarane Qabil dinikah ambek Habil, enggak boleh sak kandung terus sak kelahiran, enggak boleh. Nek syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad beda toh? Beda. Cara sholatnya juga syariatnya beda-beda. Enggak usah gegeran karena situk nang masjid, situk nang purel, situk nang kok pura. Mohon maaf. Pura ya. Nggih, leres nggih pura nggih. Mohon maaf. Karena saya dulu iku soboin nang purel, Pak, kula. Nggih. Jadi apalagi dari kepala desa ngeten iki, dijaki kanca-kanca, Gus, ana mening ngoten. Budal. Apa? Dituhankan. Ngoten lho. Beda dituhankan. Yang nang gereja silakan nang gereja. Yang terpenting saudara-saudara saya ke masjid, yang nang pura, nang ke gereja, semuanya hatinya bertuhan, nggak ada masalah. Semua rasul dan nabi itu sampean buka kalau di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Loh, yang terakhir loh. Muhammad dalam Gusti, aku ini ora tahu, tidak pernah mengutus utusan sebelummu itu kecuali semuanya harus mengemban, mengajarkan tentang keesaan. Ana, anta sudah, huwa sudah, Allah sudah. Artinya sudah tidak fanatik dengan Allah. Boleh dengan sebutan apapun. Seperti air tadi lho Pak nggih. Huwa anta. Satulah ke ana. Ana itu ahad. Ya sudah, air tok. Hanya air. Nah itu. Bapak Ibu, berarti setiap rasulnya siapapun membawa ketuhanan, ajaran yang mendidik untuk mengesahkan Tuhan. Kalau sudah ke ahad, ke esa, maka tidak fanatik dengan nama. Jadi gak menyalahkan yang mengatakan Sang Yang Widi, enggak. Sang Yang Sekerta juga tidak. Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Allah, enggak. Yang Allah, enggak. Kalau sudah di ahad. Kalau belum Pak, mohon maaf. Kalau rukuni. Sehingga mengapa Indonesia negara satu tapi bangsa-bangsanya banyak sampai detik ini masih kokoh? Karena ketuhanan yang maha estua. Lihat di Timur Tengah sampai sekarang. Bangsanya satu, negaranya banyak, mureh. Gelut. Jangan lihat. Perang antara saudara, perang antara bendera.
podo Islami, Syiah Sunni. Melihat sampai tumpah darah. Melihat zaman Irak-Iran tahun 80, tahun 90. Sampai masih menangis. Ya tak? Sama-sama Islam padahal. Bangsanya satu Arab, Timur Tengah, negaranya banyak. Makanya orang sana itu melihat orang Indonesia itu heran. Negaranya siji, bangsanya wakil. Kok rukun? Kembali kepada imam-imam kita karena mengajarkan ilmu ketuhanan. Kalau sudah masuk ke ranah ketuhanan, nggak ada gelombang, nggak ada khilaf, nggak ada perselisihan. Ini kalau mau. Terus pertanyaannya, apakah Indonesia nanti bisa berlaku seperti Timur Tengah? Ya bisa jadi. Tinggal pertanyaannya, ilmu ketuhanannya dihabiskan apa enggak? Mohon maaf, ada gerakan-gerakan radikal, gerakan-gerakan yang mengubah asas Pancasila dengan bahasa khilafah. Mohon maaf loh ya, itu mohon maaf kemarin itu. Nggih. Sebetulnya kami tidak arahnya ke situ, Pak. Itu bukan kapasitas saya. Cuman oleh karena ini menyangkut masalah kerukunan, menyangkut masalah persatuan umat seluruh Indonesia, baik umat Islam, Nasrani, Hindu, Buddha. Oleh sebab itu jangan kau lupakan ajaran ketuhanan di dalam agama Anda masing-masing. Karena kalau itu kau sampingkan, mohon maaf, saya tidak ndalui kerso, saya tidak mengatakan apa disi kerso, apa disi kerso Pak, mendahului kehendak Allah. Aku yakin tinggal tunggu Indonesia akan hilang. Perang terjadi, perang palegrek antara agama bisa, antara suku bisa, dan semua itu disebabkan karena kesalahan kita, karena kita tidak masuk ke ranah pengajaran ketuhanan, karena kita tidak mau masuk di dalam ilmu sejati untuk menciptakan budi luhur dalam hati kita. Sebab hati seseorang kalau sudah muncul budi luhur, mohon maaf, yang ada adalah andap asor, qanaah. Artinya apa? Sendikoda dawuh nrimo ing pandu. Nggih, matur suwun saudara saya yang dari Hindu, Pak nggih. Dari Hindu sudah meluangkan waktunya untuk saling berkomunikasi dan tukar pengalaman tentang ilmu ketuhanan. Ternyata kalau kita sudah ranahnya di dalam ketuhanan, apapun agama Anda, aku yakin substansinya adalah esa. Maka oleh sebab itu bagi yang lain boleh lintas agama masuk di dalam forum pengajian kami, yang kami sudah tidak hanya di Jawa, juga di luar Jawa. Bahkan ini kita sudah ada rencana ke luar negeri, Pak, Australia sama ke Malaysia. Entah nanti bagaimana perkembangannya nanti di sana. Saya sendiri hanya perintah Allah aja. Saya tidak bisa apa-apa, saya hanya mengikuti apa yang Maha bisa. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Nggih, matur suwun atas rawuhipun. Yang jelas ini adalah ayat yang tercipta, yang mengandung ayat yang tersirat. Mana tersiratnya? Maksudnya. Maksudnya berarti kalau kita bahasa Al-Quran, itulah Al-Quranul Qadimnya.
di mana itu diturunkan sebelum diterjadikan dunia dan seisinya. Makanya di dalam sejarah Islam mengapa harus ada Taurat, Zabur, Taurat, Injil, terus Al-Quran? Mengapa tidak satu aja? Aslinya sumbernya dari Al-Quranul Qadim. Oleh karena Taurat dicidrai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mengalihkan fungsi maksud firman-firman Tuhan, dialihkan kepada dunia, maka diganti, disempurnakan, munculnya Taurat. Zabur diganti Taurat, Taurat diganti Injil, Injil akhirnya diganti. Cuman substansinya semuanya itu menuju ke akad. Kita beda, sama. Walaupun tidak tertera di dalam Al-Quran, tapi di dalam saudara saya, di dalam Hindu, dalam Buddha, lihat mengajarkan tentang ketuhan. Udah, yang penting kita sama dalam pengertian ke ahad. Urusan baju beda-beda nggak ada masalah. Yang terpenting silakan berbeda bendera, tapi maksud dan tujuan adalah satu. Oke, satu lagi Pak, monggo.